Selamat datang di Balai Besar Pulp dan Kertas. Balai Besar Pulp dan Kertas adalah salah satu unit pelayanan jasa teknis di bawah Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penyusunan, penerapan, pengembangan, dan pengawasan standarisasi industri, pendampingan dan konsultansi industri, serta pelayanan jasa teknis dalam upaya peningkatan daya saing industri di bidang pulp dan kertas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPK menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2015 yang didukung oleh Laboratorium Pengujian yang terakreditasikan dengan nomor akreditasi LP046 IDN untuk ruang lingkup pengujian pulp, kertas, karton, air dan air limbah, dan udara emisi. Selain itu, laboratorium BPPK telah teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan dengan nomor registrasi kompetensi 000126-Labeling-1-LRK-KLH. Laboratorium Kalibrasi BPPK juga telah memperoleh akreditasi dari KAN sejak tahun 2005 dengan nomor akreditasi LK073 IDN. Dalam memberikan pelayanan, Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi BPPK bekerja secara profesional dan selalu berupaya mencapai kepuasan pelanggan dan menjamin mutu produk pelayanan berdasarkan sistem mutu SNI ISO 17025-2017 serta menjamin semua personil memahami dan menerapkan sistem mutu secara efektif dan konsisten. Selain jasa pengujian dan kalibrasi, BPPK juga membentuk lembaga penilaian kesesuaian, yakni lembaga sertifikasi produk dan lembaga sertifikasi ekolabel yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN dengan nomor LSPR 031 IDN dan LSE 002 IDN. Selain itu, lembaga verifikasi ekolabel juga telah teregistrasi dari KLHK dengan nomor 01-LFE-LRK-KLHK. BPPK juga memiliki lembaga sertifikasi industri hijau berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41-IND-per-12-2017. Pada area manajemen perubahan, Balai Besar Pulp dan Kertas telah berkomitmen dengan melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan penandatanganan fakta integritas, pembentukan agen perubahan, pembentukan tim kerja, membuat dokumen rencana kerja, menjadikan pimpinan sebagai role model, melakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan semangat perubahan dan kebersamaan, penguatan tata laksana, membuat, menerapkan, mensosialisasikan, dan mengevaluasi SOP setiap bidang, membuat dan menerapkan tata kelola perkantoran dengan menggunakan aplikasi e-office yang terintegrasi pada setiap bidang sehingga mudah diakses, efisien dan transparan, melaksanakan kearsipan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penataan sistem manajemen SDM, yaitu pengusulan pegawai untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan peta jabatan, menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja sebagai acuan pengusulan pegawai baru. Mutasi pegawai dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai, selain itu untuk memberikan pengalaman baru. Penguatan akuntabilitas pada area ini melibatkan pimpinan satuan kerja dalam penyusunan perencanaan dan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala. Penguatan pengawasan. Public campaign dilakukan dengan pemasangan banner, poster, spanduk, running text gratifikasi di area kantor,
website, dan media sosial. Sarana pengaduan masyarakat, gratifikasi, benturan kepentingan, dan whistleblowing system dilakukan secara langsung atau online. Penyampaian harta kekayaan pegawai melalui LHK ASN, menetapkan tim dan membuat SK tim gratifikasi, benturan kepentingan, dan whistleblowing system. BBPK melaksanakan pengendalian intern melalui implementasi SPIP. Pada tahun 2021, kegiatan SPIP meliputi kegiatan penilaian risiko, dimulai dari kegiatan identifikasi risiko, pemetaan risiko, registrasi risiko, dan pemantauan risiko. Selanjutnya, tim Satgas SPIP melakukan penilaian mandiri maturaitas SPIP melalui penilaian kualitas sasaran kerja, penilaian struktur dan proses, serta penilaian capaian outcome. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Balai Besar Pap dan Kertas telah membangun dan memperbaharui sarana dan prasarana kantor seperti sarana tempat parkir yang luas, masjid, perpustakaan, lapangan olahraga, tersedia juga sarana akses dan fasilitas untuk disabilitas, papan petunjuk arah, jalur evakuasi, dan titik kumpul. Selain meningkatkan sarana dan prasarana, Balai Besar Pap dan Kertas juga melakukan inovasi, yaitu membangun pelayanan satu pintu, sistem layanan laboratorium terpadu, dengan tujuan agar standar pelayanan maksimal terhadap pengguna jasa layanan dapat terwujud, dan tracking order layanan pengujian. Dengan tracking order layanan pengujian ini, diharapkan pengguna jasa layanan selain dapat tracking di website, juga akan mendapatkan notifikasi via WhatsApp bahwa laporan hasil uji telah dicetak atau selesai. BBPK dituntut untuk terus melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam masa COVID-19, yaitu dengan menetapkan protokol kesehatan sebelum memasuki ruang pelayanan publik dengan menyediakan standing thermometer, tempat cuci tangan, juga QR Code self-assessment, QR Code kepuasan pelanggan, dan survei online. Pengguna layanan jasa dapat dengan mudah memperoleh informasi layanan jasa teknis BBPK dengan mengakses kios K-Informasi Pelayanan Publik yang tersedia di ruang pelayanan. Sarana lainnya yaitu area tunggu tamu, area pengaduan masyarakat, area baca, area merokok, ruang laktasi, ruang bermain anak, dan toilet. Kami juga menyediakan fasilitas gratis berupa ketersediaan air minum, jaringan internet, dan pengisian daya handphone. Inovasi pemecahan masalah daur ulang kemasan minuman karton atau dalang di karton masuk dalam top 99 kompetisi Sistem Inovasi Pelayanan Publik atau SINOPIK yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Selain itu, BBPK beberapa kali menjadi unit pelaksana teknis terbaik dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian. PT Keras Padalarang telah menggunakan layanan jasa BBPK selama lebih dari 15 tahun. Adapun layanan jasa yang digunakan oleh PT Keras Padalarang meliputi pengujian air limbah, pengujian kertas, jasa kalibrasi, pelatihan, dan pengendalian pengembangan. Selama menggunakan jasa layanan BBPK, PT Keras Padalarang merasa banyak manfaat yang didapat, di antaranya dalam pengawasan proses, yaitu dengan jasa kalibrasi alat uji, pengawasan kualitas dalam layanan pengujian kertas, dan kualitas pengawasan air limbah, serta pengembangan proses dan lain-lain. Karena BBPK senantiasa selalu berusaha berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya, serta berintegritas tinggi dengan tidak ada praktek gratifikasi. Kami harap kedepannya BBPK terus menambah dan berinovasi dalam layanan jasa, dan terus mempertahankan kualitas layanan yang sudah baik, yang akan menjadikan BBPK lebih baik.
Maju terus BPPK. Termasuk ketika produk yang kami supply kepada pelanggan-pelanggan kami ini sudah menjadi post-consume waste atau kemasan yang sudah selesai dikonsumsi dan menjadi sampah di masyarakat. Tapi sesungguhnya ini bukan sampah, karena ini sesungguhnya adalah value atau sesungguhnya adalah barang yang masih punya value. Untuk membuktikan hal ini, bahwasanya kemasan karton yang setelah selesai dikonsumsi masih mempunyai value, kami menjalin kerjasama dengan Balai Besar Pulp dan Kertas. Prosesnya sudah dimulai kurang lebih sejak 15 tahun yang lalu. Terlihat bahwa kertas itu sendiri itu memiliki keunikan, ya, karena terbuat dari serat panjang yang 100% dari kemasan bekas. Nah, oleh karena itu kami melihat peluang untuk mengembangkan produk kertas ini karena seratnya itu sangat baik, mutunya juga sangat baik, dan ternyata ketika juga dicetak itu juga warnanya juga sangat cerah. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak BPPK yang telah membantu kami mengatasi masalah di pengadaan bahan untuk industri insul kami. Di mana saat ini virgin pulp harganya mahal sekali, dengan inovasi dari BPPK ini bisa mendaur ulang PCC dari Tetra Pak yang sudah boleh bilang tidak terpakai, bisa menghasilkan bahan pulp untuk industri kami. Itu yang sangat berharga sekali bagi kami. Dulunya awalnya nggak bisa didaur ulang. Kita setelah dapat info dari BPPK ini, baru saya berani untuk mengumpulkan atau mengepul gitu. Terima kasih kepada BPPK sehingga limbah ini bisa bermanfaat setelah diproses dan berguna. Izinkan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada BPPK Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada kami agar kami bisa melakukan pengujian ataupun lab test terhadap terutama untuk produk-produk baru kami. Maju terus BPPK.